Halo teman-teman, ketemu lagi pada tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa penyebab printer Canon dengan hasil cetak bergaris. Jadi penyebabnya apa, problemnya apa, kita akan bahas pada tutorial kali ini. Jadi faktor yang menyebabkan hasil cetak sering bergaris pada printer Canon itu dipermasalahkan atau masalahnya ada pada cartridge. Kita langsung bahas di faktor yang pertama ya teman-teman. Jadi faktor pertama yaitu faktor pemakaian atau sering dipakai. Jadi kenapa yang sering dipakai malah hasil cetakannya itu bergaris. Jadi yang pertama yaitu faktor pemakaian printer dengan durasi yang cukup lama ya, dengan durasi yang terus-menerus. Jadi cetak dokumen 100 lembar full, tidak ada jeda istirahat. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi saat mencetak dokumen atau gambar atau apa saja yang istilahnya memakan waktu lama, usahakan teman-teman itu memberikan jeda istirahat ya. Jeda istirahat agar tidak terjadi trouble atau problem di bagian cartridge ya. Seperti itu ya. Seperti dokumen 100 lembar. Jadi istirahatnya ya di 20 lembar. Terus 50 lembar bisa. Terus 70 lembar. Itu ada istirahatnya agar si cartridge tidak panas. Setelah itu cetak full color ya. 10-20 lembar ya, tanpa ada jeda istirahat. Itu juga menjadi problem yang sangat berbahaya karena musuhnya nanti di cartridge ini rusak. Karena apa? Karena head atau membran cartridge-nya itu panas ya. Problemnya seperti itu. Seperti ini yang saya buat rangkuman, head cartridge panas. Jadi membran head cartridge itu menjadi bermasalah. Membran cartridge-nya itu bawahan cartridge-nya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau dilihat dengan mata telanjang seperti ini nggak kelihatan. Tetapi kalau kita sering memakainya tanpa ada jeda, jadi membran ini panas, jadi bermasalah. Lubang-lubangnya nggak stabil. Jadi sebab yang kita pakai tadi sering ngeprint tapi nggak ada jedanya mengakibatkan hasil cetak yang bergaris. Lanjut yang kedua yaitu faktor jarang dipakai. Terkadang kita bingung ya, sering dipakai juga hasilnya bergaris, jarang dipakai pun hasilnya bisa bergaris. Jadi faktor pemakaian dengan waktu 2 bulan sekali, ibarat 2 bulan ya, 2 bulan cuman 1 kali dipakai ya, atau 1 bulan cuman 1 kali dipakai, itu juga menjadi problem ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi problem itu ada endapan tinta pada mata head cartridge. Jadi head cartridge yang tadi saya tunjukkan itu ada endapan tinta yang lama tidak dikeluarkan karena biasanya enggak dipakai berbulan-bulan, setelah dipakai hasilnya bergaris karena enggak normal ya, enggak netral bagian tinta di dalam cartridge. Cartridge biasanya jadi kering karena lama tidak dipakai, bisa juga bergaris hasilnya itu patah-patah. Jadi itu menjadi problem ya. Perlu diketahui tadi ya, sering dipakai pun jadi problem karena nggak ada jeda istirahat. Faktor pemakaian yang jarang dipakai 1 bulan atau 2 bulan sekali, itu juga menjadikan problem bergaris ya, dengan
apa ya istilahnya, dengan sebab si cartridge ini kering, di dalamnya itu jadi kering. Lanjut untuk yang ketiga, faktor aliran tinta. Ya, yang ketiga. Jadi printer itu kan ada modif infusnya ya teman-teman. Untuk Canon, Epson ya, atau yang lainnya, printer HP juga. Jadi saluran selang infus itu bermasalah. Ya, ada beberapa faktor ya. Yang pertama terjepit cover. Biasanya ini terjadi pada infusan manual, bukan printer infusan pabrik. Ya, saat kita nginfus dengan teori sendiri, bukan dari pabrik. Dan yang kedua, tersumbat kotoran. Kok tersumbat kotoran? Padahal tabung infus ditutup. Jadi debu ya musuhnya, teman-teman. Debu yang masuk ke lubang-lubang tabung infus kecil itu bisa mengendap di dasar tabung, setelah itu tersedot ke dalam aliran selang. Ya, disitulah terjadi tersumbatnya kotoran. Jadi awal mulanya itu dari debu, bukan kotoran seperti tanah atau seperti apalah. Tapi itu debu yang kita nggak pernah tahu masuknya kapan. Jadi suplai tinta di dalam cartridge itu tidak maksimal karena ada sumbatan atau ada jepitan. Jadi problemnya lagi hasilnya bergaris karena nggak ada maksimal, tinta tidak maksimal. Ya seperti itu ya. Setelah itu faktor keempat. Faktor keempat ini adalah faktor yang biasanya diketahui hanya pada seorang teknisi, yaitu faktor tinta. Ini menjadi problem yang misterius sebetulnya, karena karakteristik tinta kalau kita lihat itu sama saja, sama cair dan sama-sama berwarna, ya. Jadi kita kalau menganalisis dengan tanpa ada praktek itu nggak begitu berpengaruh tintanya, ya. Jadi kalau saya itu pernah ya refill cartridge itu dengan beberapa jenis tinta, padahal si cartridge itu bagus, tapi pada saat kita refill dengan katakanlah si merek B, itu hasilnya jelek. Lah pakai si merek A itu bagus. Pada saat jelek saya kuras, saya isi tinta lagi dengan merek A, hasilnya bagus. Jadi hati-hati saat memilih tinta, ya. Faktor yang jarang diketahui dan disadari para pemakai printer, yaitu tinta, ya. Tinta itu jarang diketahui karena nggak ngerti ya kandungan apa yang ada pada tinta. Tinta yaitu tingkat cair. Tingkat cair itu berbeda ya teman-teman. Kalau merek Canon itu saya anjurkan yang paling cair, yang bening ya, karena karakteristik si cartridge itu nggak kuat kalau memakai tinta yang keruh seperti tinta art paper atau tinta pigment. Head pun juga seperti itu, jadi lebih rawan terjadinya problem. Tingkat kandungan residu itu material seperti tepung ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, di pewarna makanan biasanya kalau daerah sini tuh namanya sombo, kan itu dari seperti tepung yang berwarna, tapi setelah dilarutkan ke cairan atau air maka dia akan hilang larut pada cairan itu. Jadi cairan itu akan berwarna katakanlah merah. Tinta pun seperti itu, pada dasarnya seperti itu. Di residu ini yang mempengaruhi keruh cairnya atau keruh beningnya si tinta. Jadi teman-teman harus bisa mengerti karakteristik tinta yang dipakai. Ya, kadang remeh tetapi sudah sering ganti cartridge loh Mas. Saya sering ganti cartridge ibarat 2 bulan sekali, tapi nggak awet-awet. Nah itu problemnya biasanya di
tinta. Kalau di problem 1, 2, 3 itu nggak ada masalah, pemakaian teratur ya sering dipakai ya. Faktor aliran tinta pun ya kita di ruangan tertutup ya Mas, ruangan tertutup dan bersih tanpa debu. Nah, dilalah faktor tinta lah yang mempengaruhi si cartridge cepat bergaris. Oke, sekian dulu ya untuk pencerahan kali ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu dan terima kasih.